Kalau waktu 2016, kejadian Bu. anak saya. Baik, ini kan kejadiannya Agustus 2016. Iya. Pada saat itu Peggy ada di mana, Bu? Ada di Bandung lagi kerja sama bapaknya. Oke. Bu Kartini, jadi sebelum pihak kepolisian menangkap atau mengamankan Peggy ini, adakah mendatangi rumah ibu di Cirebon, Jawa Barat untuk bertanya mengenai Peggy dan lain sebagainya? Atau di tahun 2016 silam memang sempat ada tuduhan juga kepada Peggy, atau mungkin pihak kepolisian juga sempat mengamankan Peggy, atau gimana? Waktu kejadian 2016 emang sempat ada penggerbegan Peggy. Tapi kemudian setelah kasus adem, udah nggak ada lagi yang nyari Peggy. Udah begitu. Iya, penggerebekan di rumah ibu berarti ya di Cirebon, Jawa Barat ya, bukan yang di wilayah Bandung ya? Ya, bukan yang Oke. 2016. Saat penggerebekan di tahun 2016, Peggy berarti tidak ada di rumah saat itu kondisinya ya? Tidak ada, sedang kerja di Bandung. Tapi selama 8 tahun ini pernahkah Peggy diperiksa, Bu? Atau dibawa pihak kepolisian misalnya untuk dimintain keterangan? Tidak. Oke, waktu itu alasannya apa? Apakah ada keterangan kemudian usai penggerebekan terjadi, lalu Ibu bilang tadi situasinya menjadi adem ayem lagi, tidak ada pembicaraan lagi. Ini ada keterangankah mengenai hal tersebut yang menjelaskan kenapa kemudian tidak dilanjutkan hasil dari penggerebekan tadi? Tidak ada. Baik, Ibu Kartini, dari pengakuan Egy, mungkin keluarga sudah sempat berbincang dengan Peggy juga. Apakah Peggy mengenal Eki dan juga Vina atau mengenal terpidana lainnya, Bu? Tidak. Tidak sama sekali? Tidak. Baik, Ibu juga sempat mengatakan kan bahwa Peggy ini tidak ada kaitannya dengan kasus kematian Vina. Apakah memang ada bukti-bukti juga yang dimiliki oleh pihak keluarga sehingga bisa disampaikan kepada pihak kepolisian, Bu? Ada bukti yang cukup kuat nggak? Ada. Ada. Berupa apa tuh, Bu? Banyak Apa saksinya, bentuknya? Bu. Baik, saksi atau mungkin ada Ya, surat kerja dan saksi lain orang sebagainya? aja ada waktu. Oke. Ya, surat kerja ada sama ibu. Baik. Oke, selama 8 tahun ini, Bu, Peggy aktivitasnya apa saja? Karena informasinya Peggy ini bekerja sebagai buruh bangunan, begitu. Apakah ada pekerjaan lain yang ia lakukan, berjualan atau misalnya dan lain sebagainya? Tidak. Peggy hanya kerja bangunan. Baik. Ibu, kapan terakhir berkomunikasi dengan Peggy sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian? Saya lupa. Baik. Apa yang disampaikan terakhir? Adakah menyampaikan terkait kasus ini dan lain sebagainya? Atau menceritakan sudah ada pihak kepolisian yang mendatanginya di Bandung, Jawa Barat? Ya, waktu itu ya ada Peggy di Bandung, di Jawa Barat didatangin polisi. Saya juga kaget. Tapi saya bersikeras keras karena anak saya tidak melakukan kejahatan itu. Jadi saya mohon ke seluruh pemirsa yang mendengarkan, saya Ibu Kartini, kapan Peggy didatangi oleh pihak kepolisian? Apakah didatangi saat akan ditangkap itu atau sebelumnya pernah didatangi juga? tidak tahu. Saya kan Peggy waktu penangkapan ada di Bandung, jadi saya tidak tahu. Baik. Oke. Jadi sejak penangkapan sampai saat ini Ibu belum ada komunikasi dengan Peggy? Sudah waktu di Polda. Apa Bu yang disampaikan, Bu?
Saya sama anak saya. Iya, betul. Anak saya menyampaikan, "Mah, saya tidak melakukan kejahatan seperti itu, Mah. Demi Allah saya tidak melakukan. Jika saya melakukan kejahatan itu, saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya," kata anak saya begitu. Sekarang Peggy minta doanya mama sama bapak. Seandainya Peggy, ya. Ya, lanjutkan boleh, Bu. Seandainya Peggy tidak ada umur di sini, Peggy minta doanya mama sama bapak. Peggy rela mati syahid jadi korban yang tidak pernah Peggy lakukan selama ini. Begitu, Bu, kata Peggy. Baik. Bu Kartini, kalau mungkin Peggy ini pernah tidak, Bu, menjadi masuk dalam komunitas atau menjadi anggota dari geng motor sebelumnya? Tidak. Tidak pernah ya? Tapi Peggy punya motor, Bu, di rumah ada, Bu? Ya. Waktu itu ada smash. Motornya pada saat penggerebekan disita polisi atau masih tetap berada dalam kepemilikan keluarga? Disita polisi sampai sekarang. Oke. Baik, Bu, saat kejadian di wilayah Cirebon, Jawa Barat, ini kan heboh ya, kematian Vina dan juga Eki. Apakah Ibu dan juga Peggy sempat berkomunikasi, membahas mengenai hal ini? Ya, saya bertanya sama Peggy, sedangkan kasus-kasus yang terdengar anak saya yang terlibat. Jadi saya ngomong sama Peggy, "Peggy, apa kamu pernah melakukan kejahatan itu?" Peggy ngomong, "Tidak, Mak. Peggy tidak melakukan kejahatan itu. Peggy juga sadar, Peggy orang tak mampu. Buat apa Peggy melakukan kejahatan seperti itu? Peggy juga punya adik perempuan. Peggy juga takut kualat nanti barangkali tertimpa pada adik perempuan Peggy." Kayak gitu Peggy ngomong, Bu. Oke, baik. Saya bergeser ke Ibu Yanti, kuasa hukum dari Peggy. Bu Yanti, saat ini untuk status Boleh. Peggy sendiri, Ya. saksikah atau sudah tersangka? Bagaimana update terbarunya? Kebetulan waktu kami dan tim datang ke sana pada saat Peggy di BAP itu sudah ditetapkan sebagai tersangka karena keterangan dari penyidik bahwa Peggy udah 1 kali 24 jam sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penetapan tersangkanya baru beberapa waktu terakhir ini ya, Bu ya? Iya, penetapan tersangkanya itu seperti tergesa-gesa. Kami kan Peggy ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 jam 6 sore. Keterangan dari orang tuanya Peggy. Kemudian saya subuh itu 22 Mei 2024 saya berangkat subuh. Saya udah nyampe sana sekitar jam 9 dan saya hanya diperbolehkan melihat Peggy dan belum boleh berkomunikasi dengan Peggy. Kemudian saya disuruh menunggu dan baru bisa komunikasi dengan Peggy itu di jam 8 malam. Saya menunggu dari jam 9 sampai jam 8 malam. Ya karena kita sama-sama penegak hukum, saya hormati apa yang menjadi keputusan dari polisi. Saya tunggu. Walaupun saya saat itu kecewa, kok saya disuruh nunggu begitu lama gitu. Saya belum bisa komunikasi dengan klien saya. Padahal saya pengen komunikasi dan saya ingin mengajukan penangguhan penahanan saat itu. Tapi begitu saya masuk dan bisa berkomunikasi di jam 8 malam, saya langsung disodorkan bahwa Peggy sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya hanya mendampingi BAP saat Peggy sebagai tersangka dan saya tidak Ya, lanjutkan lagi, Bu. Ya, silakan. Mbak. Silakan, Bu. Ya, saya tidak mendampingi Peggy saat diperiksa sebagai saksi. Saya hanya mendampingi Peggy setelah ditetapkan sebagai tersangka di jam 8 malam. Baik, Bu, apa alat buktinya sudah dikumpulkan pihak kepolisian yang juga
ini memantapkan pihak kepolisian untuk menangkap Peggy, Bu? Saya sempat tanyakan itu, kenapa ini secepat ini kok ditetapkan sebagai tersangka, bukti apa? Karena bukti-bukti sudah kuat, sudah cukup, polisi bilang seperti itu, tapi kita tidak ditunjukkan bukti apa yang mereka katakan cukup itu. Oke. Baik, nanti kita akan juga minta pendapatnya dari Pak Arianto dan juga Pak Fikar mengenai hal ini, bahwa Peggy sudah jadi DPO bahkan sebelum jadi tersangka. Saya ingin tahu mengenai hal tersebut. Kita akan bahas nanti usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.